Hati Kampung Rosok. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih adik-adik yang telah menghibur kita dengan kesederhanaan gamelan. Memang di desa itu kalau masih ada suara gamelan, kelihatannya desa itu kelihatan. Umpama pusaka itu yoninya ada. Karena getaran suara gamelan paling tidak masuk dalam perasaan kita yang kultur perasaannya menyatu dengan alam. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Kiprah Jati di Dama TV ini. Dan kalau Anda melihat nuansa ini, Anda pasti tidak lupa. Karena beberapa minggu yang lalu kita pernah ke sini. Dan memang kita tidak puas rasanya datang ke sini kalau hanya 1, 2, atau 3 kali. Karena daerah ini adalah daerah di Kota Malang, tetapi sebenarnya cita-citanya adalah membentuk suatu desa. Meskipun secara administratif kelurahan, tapi nuansa budayanya adalah tetap bertahan sebagai desa. Oleh karena itu, tujuan di desa Tunggul Wulung ini adalah menuju desa adat. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk Tunggul Wulung. Dan sebagaimana yang sudah di depan kita selalu ada botol-botol yang warnanya agak kuning kegelap-gelapan, itu berarti beras kencur. Buatan ibu-ibu yang sepuh-sepuh di sini, nikmat sekali. Sayangnya di Kali Kedung ini, di daerah tempat wisata yang belum dibuka ini, tidak dibuka-buka. Sebenarnya masyarakat Malang pengen menikmati nuansa yang begitu menyatu dengan alam ini. Mudah-mudahan nanti segera dibuka tempat ini dan kami akan berhibur di sini. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, judul hari ini kita mencoba mengambil judul karena masih memperingati bulan Juni, bulan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia. Karena dengan lahirnya Pancasila itu, kita akan mencoba menggali suatu peradaban yang benang merahnya ada di masyarakat desa. Bung Karno memang pernah mengatakan bahwa Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Antara lain budaya itu adalah rembuk atau musyawarah atau sarasean. Nah, kali ini adalah judulnya adalah musyawarah desa sebagai sumber demokrasi Pancasila. Dan di depan kami ini ada beberapa bapak-bapak. Di sebelah kanan kami ini adalah Bapak Lurah. Karena di desa ini Bapak Lurah, meskipun kelihatannya di sini diangkat sebagai Pak Inggi dari kata-kata petinggi. Artinya orang yang diletakkan dalam satu jabatan yang tertinggi di desa itu sebagai pengayom. Begitu. Beliau adalah Bapak Randy Triatmojo SE. Tepuk tangan untuk beliau. Dan sebelah kanannya sudah tidak asing lagi karena selalu kita minta. Karena apa? Karena beliau berkecimpung di dalam pendidikan yang ada kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Atau jelasnya beliau kiprah di bidang jurusan ilmu pengetahuan sosial dan politik. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Indarwanto, ya, itu Pak Yai kita, Pak Yai kita. Dan yang sebelah sono, masyarakat kita khususnya masyarakat Tunggul Wulung, bahkan tidak dianggap orang lain bagi Tunggul Wulung, merupakan satu kesatuan jiwa. Karena antara masyarakat dan beliaunya adalah satu gerak, satu langkah, dan satu jiwa di bawah naungan spirit yang dipimpin oleh Pak Lurah. Beliau adalah Bapak Kolik
Bapak Kolik AMD KOP, jadi administrasi koperasi kesarjanaannya ya. Beliau Bapak Kolik Nuryadi yang sudah barang tentu banyak sepak terjang di Desa Tunggul Wulung. Nah, Pak Lurah, Pak Triat, Pak Randy gitu aja nggih, nama apa? Nama dogem itu nama nama gaul Randy. Jadi kita memang tertarik dengan desa ini, Pak, tentang bagaimana masyarakat desa ini mengadakan rembuk-rembuk atau musyawarah, karena pengalaman yang terbukti sekarang real merukunkan ini biar dilihat oleh penonton sebagai embrio terwujudnya demokrasi Pancasila. Monggo. Terima kasih Pak Joko. Sewu. Rahayu. Selamat malam, Sugeng Dalu, dumateng sedaya kemawon ya. Baik itu yang ada di Tunggul Wulung yang pada saat ini hadir di lesehan yang Tunggul Wulung, dan juga para pemirsa Dharma TV di Nusantara, khususnya yang ada di Kota Malang atau Malang Raya. Salam sejahtera dan salam hormat kami kepada seluruh warga masyarakat, dan khususnya juga akan lebih hormat saya atas karya-karya daripada warga masyarakat Nusantara yang berkiprah untuk sebagai wujud bekti terhadap Nusantara. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, di sini saya selaku lurah atau selaku kepala desa atau bisa dikatakan Pak Inggi kalau di tengah-tengah warga masyarakat kami. Nah, jadi di sini memang di dalam pelaksanaan proses hidup sosial kemasyarakatan kita mengawali di dalam membangun Kelurahan Tunggul Wulung atau Desa Tunggul Wulung ini berangkat dari sosial. Jadi warga masyarakat kami ini kita latih di dalam hidup sosial, di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini. Kita belajar sosial dulu. Kita tidak kenal lelah. Di dalam kehidupan sosial inilah warga masyarakat kami akhirnya bisa memahami kita bagaimana berinteraksi terhadap lingkungan. Nah, di dalam lingkungan inilah akhirnya warga masyarakat kami ini paham. Nah, di dalam lingkup Kelurahan Tunggul Wulung ini salah satu bagian dari Nusantara. Nah, sehingga akan tercetus di dalam benak diri yaitu semacam bekti bekti terhadap Nusantara, bekti juga terhadap Tunggul Wulung sebagai salah satu bagian dari wilayah Nusantara. Nah, untuk itu dari belajar kita ini sosial, baru kemudian kita bentengi dengan lewat budaya. Nah, lewat budaya inilah kita bisa menjadi satu, sehingga muncullah suatu pola hidup di Kelurahan Tunggul Wulung ini benar-benar menerapkan apa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu, yaitu suatu musyawarah untuk mufakat. Iya. Bukan main. Penyampaiannya begitu sangat sederhana. Nah, Pak Kolik, sudah barang tentu kalau akan memutuskan sesuatu di luar pikiran masyarakat secara umum, mesti ada yang namanya musyawarah itu sendiri. Lah, biasanya ide pertama itu diusulkan kemana, lalu dibawa ke forum apa, teknisnya bagaimana? Monggo, silakan. Bagus. Jadi, Sugeng Dalu, para pamirsa Dharma TV, Rahayu.
Salam sejahtera bagi semuanya. Mungkin apa yang disampaikan Pak Jadi, khususnya yang ada di Tundululung, sering kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat bahasa yang sederhana sekali, yaitu bahasa kelumpuan. Nah, kelumpuan ini adalah ada disiapkan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang ada di forum itu. Dari mekanisme, dari sistem yang ada, ya seperti yang disampaikan Pak Jadi tadi, bahwa kita punya yang namanya paguyuban Tunggul-Wulung Toto Titik Trem. Jadi di masing-masing paguyuban itu ada divisi-divisi yang sudah disebutkan Pak Lurah tadi, ada sosial, budaya, ekonomi. Nah, di dalam memasukkan sebuah usulan-usulan, ya itu masing-masing divisi itu ada yang mengkoordinir. Nah, disitulah kalau ada forum yang bersama itu dimunculkan sebuah inisiatif-inisiatif. Nah, dari proses inisiatif-inisiatif kita rembukan, baru kita ukur, baru kita laksanakan. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, mungkin memang demikianlah. Siapa orangnya yang tidak mendambakan akan kedamaian, kekuatan sekaligus. Karena damai tidak mungkin akan bisa besar tanpa kekuatan. Nah, Pak Dar, meskipun ada waktu sedikit, nanti dilanjutkan kedua, kira-kira benang merahnya dengan demokrasi Pancasila bagaimana? Rahayu. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benang merah yang bisa kita tarik yakni adalah bahwa kalau kita melacak di seluruh pedesaan Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya, maka di sini esensi atau hakikat dari demokrasi pedesaan itu terletak pada musyawarah. Dan core atau inti musyawarah ini adalah yang sekarang ya nampaknya sangat mahal. Ya, karena apa? Karena musyawarah dianggap terlalu lama ya Pak Lurah. Nah, tetapi Tunggul-Wulung tidak. Tapi musyawarah itu menjadi ikon. Tidak saja komitmen, tetapi itu dilaksanakan dengan bagus, ya sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan masyarakat Tunggul-Wulung itu sendiri. Ya, terima kasih. Memang ilmu pengetahuan adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh manusia ataupun kehidupan ini. Lalu seseorang mencermati perilaku itu, barulah menjadi ilmu pengetahuan dan suatu saat menjadi kurikulum pelajaran dalam suatu pendidikan formal. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih. Ya, memang orang desa dululah yang memelihara, mengamankan, memberi makan para pejuang-pejuang untuk merebut kemerdekaan. Tapi katanya sang lagu tadi itu, di mana mereka sekarang? Katanya dulu mau membangun lumbung desa. Apakah mereka sudah lupa? Demikianlah karangan Pak Gesang yang dibawakan oleh anak-anak kami yang berigel-berigel dan terampil tadi itu. Nah, para penonton Dama TV, kita masih akan membedah demokrasi Pancasila
Dan nanti akan kelihatan apakah demokrasi Pancasila itu sama dengan Barat, sama dengan Utara, Selatan, Timur, dan lain sebagainya. Mari, jangan kemana-mana, masih kita lanjutkan Pak Dar. Ini mereka tidak sabar lagi. Antara musyawarah desa dan demokrasi Pancasila tadi. Monggo silakan dilanjutkan. Pemirsa Dharma TV yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, bahwa semangat yang ada pada nilai demokrasi pedesaan, yakni adalah musyawarah. Nah, ketika memilih pemimpin, maka bukan menang dan kalah, ya Pak Lurah, ya Pak Inggi, ya. Tetapi yang ada itu adalah kebersamaan. Karena jago kalau ada di antara calon-calon petinggi atau calon-calon kepala desa, maka jago-jago itu adalah milik bersama. Ini yang sekarang nyaris hilang. Nah, jadi jago milik bersama, oleh sebab itu yang membedakan demokrasi Barat dengan demokrasi Pancasila, yakni adalah ya, jika demokrasi Barat masih menghitung 2/3 dan seterusnya, baru dikatakan menang dalam pemilihan umum untuk menentukan kepala desa ya, atau sang pemimpin. Tetapi di demokrasi pedesaan, ruh dari demokrasi Pancasila sebenarnya tidak demikian. Kalau toh ada satu calon, maka yang satu, kalau dulu istilahnya Pak Lurah, itu bumbung kosong. Nah, tetapi kalau toh ada 5, kalau saja yang satu unggul dan selisih dengan yang kedua hanya 1 suara, maka tetap seorang yang memiliki mayoritas lebih dari 1 tadi diangkat menjadi pemimpin. Inilah indahnya dari demokrasi Pancasila. Dan tidak ada oposisi, ya Ki Jati ya. Ya. Tidak ada tirani minoritas maupun tirani mayoritas. Nah, yang dikenal adalah spirit kegotong royongan, saeyek saekoproyo, melu handarbeni, melu hangrungkepi, ngurat sariro hangrosowani. Ini yang ada di dalam demokrasi pedesaan. Nah, idealnya desa-desa yang ada di Nusantara atau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, mari paling tidak para kepala kelurahan dan kepala desa mulai dengan arif, ya, dengan bijak untuk mengusulkan, Jati, apa yang diusulkan? Meninjau kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Kenapa perlu ditinjau? Karena ruhnya, semangatnya bukan semangat pedesaan atau demokrasi desa yang pernah hidup di zaman Singosari, Doho, Kediri, Majapahit, Sriwijaya, ya, sampai dengan Bali dan seterusnya. Tidak. Tetapi ruh dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu justru dimasuki oleh ruh nilai demokrasi Barat. Nah, oleh sebab itu di sini spiritualitas mulai ditinggalkan, Jati. Kenapa? Karena mereka tidak lagi merasa kalau kepala desa itu tidak dipilih oleh mayoritas, ini bukan kepala desa saya. Tidak jarang karena tidak mendapatkan suara mayoritas, kemudian timbullah demonstrasi-demonstrasi. Ketika kita belajar tahun 80-an sampai dengan 90-an, ya kita ingat kembali, maka di sana tidak ada memilih petinggi, memilih lurah, memilih kepala desa, itu spiritnya, ya, semangatnya adalah semangat kekeluargaan. Seperti yang ada di Tunggul Wulung ini. Jadi semangatnya adalah semangat kekeluargaan. Karena semangat kekeluargaan, maka siapapun yang menjadi kepala desa atau petinggi, mereka adalah bapak seluruh masyarakat. Dan yang tadinya tidak memilih, itu serempak menjadi saeyek saekoproyo, menjadi
bergabung menjadi satu kesatuan yang tunggal. Nah, inilah yang seringkali dalam ungkapan Jawa disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Di sini Gusti bukan Tuhan, tetapi Gusti di sini bagusnya ngerti adalah seperti Bapak Inggi kita ini. Jadi Gusti di sini tidak selalu dikaitkan dengan Allah atau Tuhan, tetapi Gusti di sini adalah orang yang bisa membaguskan hati melalui keteladanan dari dirinya sendiri dulu. Seperti Eyang Tunggul Wulung yang merintis desa ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Memang demokrasi di negara Pancasila itu indah sekali. Karena apa? Karena antara pikiran satu dengan yang lainnya bukan orang lain. Bahkan tadi kata Pak Lurah, Pak Inggi, semua yang diperbuat di Tunggul Wulung adalah persembahan untuk Nusantara. Inilah keindahannya. Jadi semua pikiran, semua golongan, semua kelompok adalah putra Ibu Pertiwi itu sendiri. Nah, apakah kita akan meninggalkan nuansa yang begitu amat indah ini? Kalau kita ingin hancur di republik ini, mungkin akan begitu. Dan suatu kenyataan, negeri ini sudah beratus-ratus tahun pernah dalam cengkeraman orang lain. Dari Belanda hampir 300 tahun lebih. Dari Jepang, dari Inggris pernah menguasai ini. Andai kata di negeri ini kekuatan budaya adat atau kearifan lokal tidak kuat, mungkin negeri ini yang terdiri dari berpulau-pulau ini sudah hancur berantakan. Inilah sebabnya demokrasi kita memang berangkat yang suatu saat dari lesehan. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Kolik, betapa indahnya suatu pertemuan yang justru tidak formal menghasilkan karya-karya yang besar. Tetapi anehnya, hasil demokrasi yang sekarang kita nikmati saat ini justru banyak pertemuan formal yang hasilnya banyak yang menyusahkan rakyat itu sendiri. Apakah kita tidak mau berpikir untuk kembali ke jalan yang benar? Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang sangat indah di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Kita akan bertanya kepada bapak-bapak ini pengalaman pada waktu musyawarah di desa, Pak. Sampaikan, monggo. Rahayu, Rahayu. Sugeng Dalu, dumateng para sesepuh bini sepuh wonten ing Gusul Tunggul Wulung niki. Kula saking Singosari, nami kula Cipno Notokaryo, umur 35. Kula sanget matur nuwun pinaringan wekdal kagem kula wicanten wonten ing desa Tunggul Wulung. Kula tergugah, kula matur nuwun sanget dhateng Bapak Tinggi, Bapak ingkang wonten sarasean niki. Kula tergugah mana kula emut wedal samanten, wedal alit kula menawi dipun trapaken Pak Inggi Tunggul Wulung menika panci nyata-nyata jaman kuno, jaman kula dereng wonten niku kena darani jaman kuno. Lah kenging didamel contoh-contoh kalian lurah utawi kepala desa sak Malang Raya menika desa Tunggul Wulung menika. Amin. Lah menapa soalipun menawi wonten rapat utawi wonten kumpulan-kumpulan menika sampun dipun pilah-pilahaken. Lah menika sarasean Tunggul Wulung menika kula emut jaman kerajaan nika panggonane pendopo panggonane Begandring. Nggih Begandring nika nggih musyawarah. Menika kula sanget tergugah saking pamikiripun Bapak Tinggi Tunggul Wulung. Menika kula nggadahi kepinginan utawian kepengin
nggadahi cita-cita. Umpama kula nggadahi Pak Lurah kados Pak Tinggi niki medyane remenih masyarakat wonten Adimulya. Kula mugi-mugi menika dipun semurepi masyarakat desa-desa liya supados nyuntuh wonten ing pamikiripun Pak Petinggi Tunggul-Wulung. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada seorang tamu dari suatu daerah dari kabupaten ini, Pak Cipno Notokaryo tadi itu, begitu melihat nuansa di Tunggul Wulung ini, beliau sangat tergugah dan tertarik. Alangkah indahnya kalau desa-desa diterapkan seperti itu. Dan suatu saat desa-desa atau masyarakat desa yang lainnya silakan untuk datang ke Tunggul Wulung, melihat sendiri karyanya, karya dari masyarakat yang gotong royong membangun desanya yang ada di tengah-tengah kota ini. Nah, masih jangan kemana-mana karena kita membedah demokrasi Pancasila ini masih belum tuntas dan selesai. Mari tetap dalam Kiprah Jati. Kalau kita cermati Tunggul Wulung, banyak karya besar. Dimulai dari suatu kumpulan yang santai, sederhana saja dan penuh dengan keluhuran. Kita ingin bertanya dari saudara kita yang dari Purworejo ini atau dari Banyumas ini. Kami persilakan namanya. Nama saya Subagio dari Banyumas Purwokerto. Rahayu. Rahayu. Saya sangat tertarik sekali dengan situasi nuansa di desa saya di Banyumas. Memang kehidupan saya juga nggak lepas daripada pertanian. Di sini saya akan berbagi rasa, berbagi apa yang pernah kita alami di desa saya itu. Sering biasanya itu para petani diserang oleh hama wereng. Bagaimana cara mengatasinya hama wereng itu? Cukup dengan merebus tembakau. Cari tembakau samparan, tembakau yang sudah terbuang itu kita rebus, kita semprotkan ke padi-padi tadi. Biasanya wereng itu menyerang pada padi-padi yang baru tumbuh, baru keluar. Istilahnya procot kalau orang Jawa bilangnya itu. Ya itu kita semprot. Dan itu tidak membahayakan kepada hewan atau kabra yang lain. Demikian juga untuk hama tikus. Hama tikus itu kita pakai cabai merah, lombok. Kita tumbuk. Kalau masih biasanya diserang itu akar, itu kita sebarkan kan masih dilep istilahnya orang Jawa ya, dikasih air, itu kita sebarkan di daerah airnya itu. Nah, kalau dia masuk ke situ salah satu tikusnya itu kena pedih, dia pasti kabur di situ. Karena binatang itu memakai insting. Kalau dia sudah pernah di situ kena cabai, matanya pedih, dia nggak akan mungkin kembali lagi. Demikian sekelumit daripada pengetahuan saya di bidang pertanian. Moga-moga ini berguna untuk masyarakat Tunggul Wulung. Iya, terima kasih. Terima kasih. Memang negeri kita itu negeri yang dijanjikan. Artinya sesuatu tersedia yang di luar ukuran dari negeri-negeri yang lainnya. Seperti tadi yang diutarakan Pak Bagio untuk menyerang hama wereng dan hama tikus. Ternyata banyak pengalaman orang-orang di desa yang bisa dilaksanakan.
Dan itu sudah barang tentu biayanya begitu sangat minim. Nah, kami pengen bertanya ini, kelihatannya ada salah seorang Pak RW nih. Pak RW, Pak RW mana itu ya? RW berapa itu Pak? RW 1. Saya pengen bertanya, apakah pada waktu kumpul-kumpul, meskipun di luar dugaan, ada nyeletuknya salah satu warga sehingga menjadi proyek yang besar? Pernah ada apa tidak? Kalau ada tolong sampaikan. Rahayu, Rayu. saya berdiri karena kalau nggak berdiri nanti nggak dianggap laki-laki. Jadi kembali lagi, jadi memang banyak masyarakat yang nyeletuk, warga kita yang nyeletuk. Jadi kita berandai-andai, kita omong kosong, tapi jadi kenyataan. Kayak kita mau bangun gedung, ya itu kan omong kosong dulunya. Opo iso gawe gedung, opo iso bikin lapangan. Tapi kenyataan di lapangan akhirnya jadi gedung megah dengan land bulu tangkis 3. Terus lapangan bola juga gitu, andai-andai juga. Masyarakat itu ngusul, Tunggul Wulung nggak punya lapangan bola kalau bal-balan di latari masyarakat kan gitu. Jadi akhirnya di situ muncullah nyeletuk-nyeletuk dari masyarakat itu. Akhirnya jadi kenyataan. Jadi warga masyarakat kita ya memang kita akui ya sering nyeletuk-nyeletuk di tengah jalan di apa. Nah, tapi kita ajak ke forum dalam artian forum kelumpuan tadi. Akhirnya jadilah yang namanya gedung, lapangan dan lain sebagainya itu Pak Jai. Ya, terima kasih. Nah, suara ibu-ibu sekarang yang harus kita dengar. Monggo silakan ibu-ibu nih. Nama Bu? Nama saya Bu Lili. Bu? Bu Lili. Bu Lili. Selamat malam, assalamualaikum buat bapak-bapak yang saya hormati. Saya kepingin tanya dengan Pak Lurah saja. Bagaimana Bapak melestarikan budaya di sini, Pak? Saya tuh masuk sini 2 kali. Padahal di sini kan sudah kota. Kenapa Bapak kok gak merubah desa ini seperti kota? Kok masih seperti yang dulu gitu loh. Apa Bapak ingin punya cita-cita desa ini mau jadikan desa tempo dulu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi yang bertanya, ayo. Ada lagi bertanya atau nambah nanti dijawab bareng-bareng. Ada lagi, silakan. Mas, monggo. Ada? Kalau enggak Pak Lurah monggo silakan jawab, Pak. Yang jelas semakin dekat dengan Tunggul Wulung akan semakin tresno. Jadi gini Bu Lili, memang tadi kita sudah sampaikan bahwa di Tunggul Wulung kita membangun Tunggul Wulung ini kita lewat pintu sosial, kita lewat pintu budaya, baru mengarah ke ekonomi. Jadi bukan berarti desa Kelurahan Tunggul Wulung ini kita kembalikan ke desa tempo dulu atau tidak, kita tetap menyesuaikan di dalam perkembangan yang ada di zaman sekarang, tetapi di dalam pola kehidupannya lah ini tata keramanya, suatu kebiasaannya ini kita berpegang seperti tempo dulu. Karena apa? Biar masyarakat Tunggul Wulung ini tidak individu. Karena kalau perkotaan itu biasanya boleh dibilang itu sudah individual itu. Makanya kita sekarang ini seperti kita duduk sama. Jadi duduk ini kita sama rendah, berdiri sama tinggi. Di dalam forum musyawarah pun kelumpuan kita ini sudah tidak silakan masyarakat mau usul punya ide gagasan apa gitu, kita wadah di dalam forum itu sehingga muncullah apa yang disampaikan Pak RW tadi, berdiri gedung, berdiri ini. Nah, kesemuanya yang kita bangun ini menjadi suatu sentra dan akan menghasilkan suatu PAD. Lah dari PAD inilah kita membangun Kelurahan Tunggul Wulung di dalam segala macam infrastruktur itu
dengan kekuatan swadaya, sehingga sangat membantu pemerintah, sehingga kita tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Dalam arti kata kita membuat proposal, Bapak minta-minta, tidak. Kita latih masyarakat kami ini kemandirian. Waduh, ya, ini Pak Kolik, kalau saya lewat di depan pendopo agung, ini tidak pantas itu Tunggul Wulung punya pendopo agung seperti itu. Pantasnya itu kabupaten gitu loh. Ya. Gede banget. Itu ngomong-ngomong, waktu membangun itu tanahnya dari mana, biayanya berapa, dari siapa, garapnya bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Jati. Kalau berkaitan dengan salah satu ikonnya dari Tunggul Wulung, yaitu pendopo, itu bertahap pembangunannya, bertahap. Jadi ada uang berapa tempelkan, ada uang berapa tempelkan. Nah, mungkin 3 tahun sampai terjadi kayak gitu, dan yang itu juga belum jadi. Nah, itu yang atas itu ada bantuan dari pemerintah, tetapi nggak sampai 30%. Itu bantuan ada. Yang lain swadaya. Tapi yang bawah ini murni swadaya. Yang bawah itu lebih babesnya lebih banyak. Itu murni swadaya. Nah, pengerjaannya adalah kerja bakti. Yang atas juga dulu sudah digilir sama Pak RW, RW 1 berangkat, RW 2, RW 3, walaupun letaknya di RW 5. Mungkin harapan kami, Pak, kalau pemerintah pusat sudah berani melakukan otonomi di daerah-daerah yang diberikan kepada wali kota atau bupati, kenapa wali kota dan bupati tidak bisa memberikan kepada masing-masing desa? Nah, kalau di desa itu sudah dilakukan sebuah kearifan lokal di dalam membangun, saya kira masyarakat ini lebih memperhatikan kampungnya. Dari kampungnya dia bangga, dia kampungnya dia sadar bernegara. Saya yakin di suatu wilayah di kota ini juga akan menjadikan perkembangan yang baik. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semakin indah dan semakin menarik. Memang hidup di negeri ini adalah tak ubahnya hidup di surga. Karena sesuatu kebutuhan material yang dibutuhkan selama hayat di Kadung Padan ini masih terpenuhi. Mungkin tinggal satu persiapan kita, yaitu keguyupan, kegotong royongan, dan kesadaran hati kita untuk memanfaatkan apa yang ada. Nah, Pak Dar, ada waktu 2 menit ini dalam fase ini, Pak Dar. Ngomong-ngomong tentang benang merah Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, keuntungannya secara nasional apa kalau itu dilaksanakan? Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 79, maka di sini sebenarnya arah yang dituju itu adalah semua desa menjadi kelurahan. Nah, padahal cita-cita Bung besar kita, Bung Karno, itu kemandirian sebagai cikal bakal dari masyarakat pedesaan itu justru yang harus mewarnai dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Jadi kalau Pak Inggi sama Pak Ketua LPMK, Pak Kholik tadi, intinya bahwa kalau otonomi daerah itu ada, kenapa otonomi desa itu justru disirnakan. Nah, Disirnakan oleh Undang-Undang Nomor 5 79. Oleh sebab itu, desa ini tepatnya itu bukan desa swadaya. Kalau kita ambil istilah dari Pak Harto, ini sudah masuk desa Pancasila. Karena desa itu yang paling rendah itu desa swadaya, ya. Ini masih mengajukan proposal ke sana kemari. Kemudian swakarya ini juga masih 50-50. Kemudian masuk pada swasembada. Nah, itu sudah 60-80% di atas pundaknya sendiri kemampuannya. Kemudian desa Pancasila, karena apa? Tidak saja kemampuan secara ekonomi, tetapi bidang spiritual, ya, sosial dan kebudayaan sudah merajut dengan indah di Tunggul Wulung ini.
sesuai dengan arti politik dan demokrasi. Demokrasi dari kata-kata demos dan kratos, kekuasaan rakyat. Padahal rakyat memang ada di desa-desa. Tidak ada rakyat yang tidak dihimpun oleh suatu desa atau dalam administrasi kota disebut kelurahan. Nah, ini kalau mereka diperkuat dengan kemandiriannya, saya pikir Tunggul Wulung merupakan satu contoh yang patut kita tiru secara nasional. Nah, jangan kemana-mana, masih harus kita bedah lagi apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu. Dan kita masih bersemangat dalam Kiprah Jati Sanggul Raso. Yang kami muliakan, sangat mengharap usulan-usulan, kritikan-kritikan, atau kritik yang membangun, atau saran-saran, baik lewat SMS atau telepon, dan semua apa yang kami tampilkan berkat usulan-usulan, kritikan-kritikan yang ada. Dan tadi memang sesuai dengan judul, judul hari ini tadi adalah rembuk atau musyawarah desa sebagai sumber demokrasi Pancasila. Ternyata memang demokrasi Pancasila itu tidak bertele-tele. Oleh karena itu Bung Karno mengistilahkan demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi terpimpin. Nah, sekali lagi anak-anak, adik-adik, demokrasi Pancasila adalah demokrasi terpimpin. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, inilah sebabnya kita sangat menghindari tentang yang dinamakan voting itu sendiri. Bahkan tadi Ki Indarwanto memberi isyarat kepada kita, kalau sampai ada oposisi berarti bukan demokrasi Pancasila. Itu adalah demokrasi hitung-hitungan. Demokrasi hitung-hitungan itu dihasilkan oleh pikiran. Dan pikiran inilah tergantung siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Kembali lagi kan anak-anak, berarti kita kembali ke hukum rimba. Sebagaimana hewan yang hidup di hutan belantara. Andai kata siapa yang kuat dia harus menang. Sebab di dalam demokrasi Pancasila, andai kata orang 10 berembuk, mungkin orang 9 kalah dengan orang 1 untuk menyampaikan argumentasi kebenarannya. Karena yang 1 orang itu yang disampaikan mungkin lebih banyak menyentuh kepentingan umum bersama dan lain sebagainya. Inilah hikmahnya musyawarah dan mufakat dalam suatu permusyawaratan. Nah, ada yang tanya ini? Ini Ibu ada yang tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di sini nama saya Bu Halimah, hanya ingin bertanya, demokrasi sekarang demokrasi yang bagaimana? Terima kasih. Ada yang tanya lagi di antara bapak-bapak, adik-adik, ada yang tanya? Ada ya? Langsung dijawab Pak Daro. Kalau demokrasi sekarang tuh demokrasi apa Pak Dar? Kalau kita bicara demokrasi yang sekarang, Ibu Halimah ya, dan
pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Tuhan, maka demokrasi kita ini nyaris meh mawon sepenuhnya berkiblat pada demokrasi barat. Yang mengedepan, yang mengemuka itu adalah suara mayoritas. Kemudian ditandai dengan pilar-pilar kekuatan seolah-olah satu-satunya kekuatan sosial politik adalah partai politik. Nah, inilah ciri utama demokrasi barat. Nah, sedangkan demokrasi Pancasila, ciri utamanya itu adalah kekeluargaan, kegotong royongan. Kemudian pola pengambilan keputusannya musyawarah untuk mufakat. Jadi mikul dhuwur mendem jero ya Bu Halimah. Itu salah satu ciri juga dari demokrasi Pancasila. Nah, saya kira itu ya. Gitu ya, terima kasih, terima kasih. Ini harapan terakhir dari Pak Inggi, monggo sampaikan apa? Baik, terima kasih. Harapan besar dari kami bahwa apa yang sudah kita lakukan di Tunggul Wulung ini, mari tetap kita secara permanen. Jadi secara bukan hanya komitmen, bukan hanya istilahnya pada saat hanya tertentu, tetapi kita permanen, sehingga suatu kelak nanti akan bisa ditiru dan dicontoh oleh generasi penerus, khususnya anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dan apa yang kita bangun ke semuanya ini di segala lini bidang ini adalah sebagai bentuk wujud untuk tinggalan anak cucu kita semua. Nah, untuk itu kita juga sangat berharap kepada pemerintah daerah, apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Tunggul Wulung ini sangat membantu pemerintah daerah, dan besar harapan kami pemerintah daerah juga ikut andil di dalam baik itu pembinaan atau apa ya yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung ini, sehingga kita berpadu antara rakyat dengan pemerintah yang terima kasih. Harapan dari Pak Kolik, monggo. Harapan kami bukan hanya pada Tunggul Wulung. Harapan kami adalah Pak Jati beserta krunya semuanya ini adalah tetap terus langgeng melakukan bicara-bicara bernegara ini kan menjadi inspirasi kami di Tunggul Wulung ini. Wong Mbah Jati sudah yuswone sak monten. Saya masih kecil sudah mendengarkan. Nah, sekarang ini kita yang menjadi kakinya. Di Tunggul Wulung akan keteladanan tentang kekonsistenan di dalam berpikir bernegara, tentang kepermanenan di dalam bukan hanya merasa memiliki Tunggul Wulung, tapi harus sudah memiliki Tunggul Wulung, bagian kampung yang juga merupakan bagian daripada Nusantara ini. Teman-teman yang muda-muda ini, ayo kita jadi kaki orang-orang yang tua. Bagaimana kita harus kita hormati, kita dudukkan pada yang tempat yang tepat. Alam kita yang ada di sekitar kampung kita ini, ya juga bagaimana kita tata, bagaimana kita sembah air, sembah pohon, dan juga bagaimana kreativitas kita juga kita persembahkan kepada masyarakat Tunggul Wulung khususnya dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada satu kata-kata yang sangat bagus. Tadi adalah kata-kata dari Pak Inggi tadi, itu permanen. Permanen itu anak-anak artinya ajek. Sebagaimana sebelum 65 zaman Bung Karno ada pembangunan semesta berencana. Bagaimana Indonesia 100 tahun ke depan. Dan setelah itu zaman Pak Harto pun ada pembangunan 25 tahunan. Nah, ini juga penting. Kelihatannya Tunggul Wulung akan mengarah ke sana. Oleh karena itu anak-anak kita jangan bosan-bosannya untuk belajar. Dan jangan bosan-bosannya untuk bertanya kepada yang tua-tua. Nah,
Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang hari ini tahun 2012, 67 tahun yang lalu, tepat bulan Juni, lahirlah jawaban kegelapan dunia. Apa jawaban itu? Adalah Pancasila. Sebagaimana kami sampaikan di Dhamma juga, waktu Bung Karno pidato tanggal 30 September 1960 di PBB, betapa gegap gempitanya orang-orang di dunia menyambut akan uraian Pancasila, The Five Principles of Indonesia yang disampaikan oleh Bung Karno itu. Memang ini dari leluhur kita sudah jelas. Apa gambaran eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sebagai organisasi yang dipercaya oleh pemilik negara, yaitu rakyat. Tirulah sebagaimana Puntadewa. Puntadewa kakinya tidak menapak ke bumi. Artinya eksekutif karena pengabdian, tidak materialistis, tidak mengejar kekayaan dari kekuasaannya, dan tidak menindas yang dikuasa atau menekan. Tetapi yang ada adalah ngayomi Parwata Raja Dewa. Parwata adalah gunung, raja adalah pimpinan atau ratu, dewa adalah gaib. Padahal yang artinya seorang pemimpin harus sadar akan geografis, keadaan alam, manusia, dan seluruh isi di negeri itu. Sangat menyentuh apa yang disampaikan oleh Pak Kholik tadi itu. Persembahan kita, sujud kita terhadap eyang air, eyang bumi, eyang udara, eyang api, dan eyang matahari. Bukankah kita hidup oleh itu? Kata-kata eyang artinya kehormatan. Apabila kita bilang eyang air, paling tidak anak-anak kita di kota ini tidak membuang sampah sembarangan di air. Tiru orang di India. Sungai Gangga disucikan. Seakan-akan sungai itu ada sungai suci. Tetapi karena itu diiyakan, disepakati oleh penduduk yang sekarang jumlahnya 900 juta itu, tidak ada sepuntung rokok pun yang jatuh di situ. Karena mereka bangsa India menganggap sungai Gangga itu adalah sungai yang suci. Artinya dipelihara bersama-sama. Jangan sampai kotor karena itu menghidupi masyarakat di India. Lah, mari pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan, kami ucapkan banyak terima kasih. Anda masih setia dengan acara Kiprah Jati di Dhamma TV ini. Dan sampai ketemu minggu yang akan datang, tetap jam 19 sore dengan semangat Kiprah Jati. Sambung Raya.